Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Soalnya ini rahasia. Jadi, gue pernah nangis gara-gara nonton anime. Cia! スマイルスインシスターサティスティサプライズスタート We are Steve Jujur, gue nggak tahu harus bereaksi seperti apa terhadap hal yang pertama tadi. Jadi kali ini gue mau nge-share pengalaman gue pas nonton anime Shigatsu wa Kimi no Uso. Sebuah anime yang berhasil membuat air mata gue nggak hanya netes tapi ngalir sampai jauh kayak make pipa Ruchika. Cile jokes lulur garing tai. Perlu gue kasih tahu posisi gue di sini bukan sebagai orang yang nge-review anime ini. Gue hanya sekadar berbagi cerita. Jadi jangan berharap atau berekspektasi lebih lah ya terhadap bacaan gue. Oke, sip. Kita mulai. Premis cerita anime ini sebenarnya simpel. Pertama, cowok yang mengalami trauma dalam bermain piano. Lalu premis yang kedua adalah seorang cewek yang ingin menghabiskan sisa umurnya dengan bahagia, yaitu dengan melakukan hal-hal yang dia inginkan. Kenapa premisnya ada dua? Karena menurut gue anime ini memiliki dua karakter utama, yaitu Arima dan Kaori. Iya, gue tahu main karakternya si Arima, tetapi Kaori juga mengambil peranan yang hampir sama dengan Arima dalam cerita anime ini. Maka dari itu gue mengambil kesimpulan seperti itu. Udah denger aja, gak usah banyak bacot lu. Awalnya gue pikir waktu di jalan cerita anime ini hanya berlangsung selama bulan April doang. Secara kan judulnya Your Lie in April, jadi gak salah dong kalau gue berpikiran seperti itu. Iya dong. Cerita diawali dengan pertemuan Arima dan Kaori yang disebabkan oleh kebohongan Kaori. Pertemuan mereka gue rasa dari pihak studio ingin memberikan nuansa-nuansa komedi dengan menampilkan Arima yang gak sengaja ngefoto Kaori yang roknya sedang keangkat akibat hembusan angin. Tapi entah kenapa jokes itu gak ngena di gue, entahlah gue juga gak tahu. Mungkin karena gue sudah pernah melihat hal itu sebelumnya kali ya. Tapi ya sudahlah, gak penting juga. Lalu cerita berlanjut hingga satu core selesai. Di core pertama ini bagi gue gak ada momen-momen yang memorable. Gak ada momen-momen yang membuat gue harus mengingat kejadian itu. Cuman ada jokes-jokes tipis yang mungkin bagi beberapa orang lucu, dan ada juga bagi beberapa orang itu gak lucu, tapi setidaknya itu tidak mengganggulah ke alur ceritanya. Semua terkesan biasa aja di core pertama, jadi gue gak tahu mau cerita tentang apa di core pertama anime ini. Oleh karena itu gue mutusin untuk lanjut aja ceritanya ke core kedua. Di core kedua, intensitas cerita mengalami peningkatan. Dramanya, romansnya makin seru buat diikutin. Banyak hal mulai terungkap di core kedua, mulai dari traumanya Arima, perasaan teman masa kecilnya Arima, hingga hal yang terjadi pada Kaori. Jujur, gue gak tahu kalau anime ini bakal sad ending. Jadi, berbagai hal yang dialami Kaori, hanya gue aminin saja tanpa mikir ke depannya bakal gimana. Bodohnya gue. Di core kedua udah mulai ditunjukin kalau Kaori sedang tidak baik-baik saja. Mulai dari pingsan di panggung, banyak obat di tasnya, tetapi gue masih menganggap hal itu bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Sampai di sebuah scene di mana Kaori berjalan di lorong rumah sakit, lalu dia terjatuh dan kepalanya berdarah. Nah, di situ perasaan-perasaan gak enak mulai muncul dari dalam diri gue. Lalu gue ngomong ke diri gue sendiri sebagai persiapan gitulah. Oke, I'm ready, let's go. Besoknya ternyata masih berjalan normal, seakan tidak terjadi apa-apa. Gue pikir bakal ada drama gimana gitu kan, kayak sinetron-sinetron Indonesia gitu. Di core kedua ini ada momen yang cukup memorable, yaitu waktu Harima dan temannya pergi menjenguk Kaori, dan pada saat itu Kaori keadaannya malah kritis dan harus ditangani secara serius. Di situ gue udah mulai panas tubuh gue, keringat mulai keluar di sekujur tubuh gue, padahal kipas angin selalu on. Terus gue ngomong, kenapa kamar gue jadi pengap gini ya? Banyak jin apa ya? Lalu cerita berlanjut sampai 2 episode terakhir, dan momen di mana Arima bermain piano bersamaan dengan itu Kaori menjalani operasi. Di sini gue berharap semua akan baik-baik saja. Ternyata tiba-tiba bayangan Kaori datang mendampingi Arima bermain piano. Gue nggak tahu kenapa, apa juga penyebabnya apa tiba-tiba dada gue langsung sesak anjir, nggak tahu kenapa. Padahal gue nggak ada riwayat asma perasaan, nggak ada riwayat asma sama sekali, nggak pernah sesak nafas juga. Kenapa pada saat itu nafas jadi susah ya? Itu masih jadi pertanyaan. Di momen itu gue sangat berusaha agar tidak menjadi cowok cengeng yang menjatuhkan air mata hanya karena menonton anime. Dan pada akhirnya gue berhasil. Pada saat itu gue bangga menjadi diri gue, karena gue menjadi lelaki sesungguhnya gitu, nggak nangis hanya karena nonton anime.
Lalu cerita berlanjut, scene berpindah ke kuburan, dan tentu saja hal itu sudah menjawab bahwa Kaori telah berpulang ke rahmatullah. Semoga tenang di alam sana Kaori. Karena sudah tidak bisa berpositif thinking lagi di situ, karena itu sudah pasti Kaori. Soalnya udah ada orang tuanya, udah ada Arima di sana. Tidak mungkin dong itu dokter yang menangani Kaori kan? Tidak mungkin, pasti itu Kaori. Logisnya gitu. Lalu di kuburan itu orang tua Kaori memberikan surat yang ditulis oleh Kaori untuk Arima. Kemudian Arima membacanya sambil berjalan. Surat diawali dengan kalimat ini nih. Aneh rasanya menulis surat untuk orang yang baru saja bertemu. Mulai dari situ air mata gue langsung ngalir tanpa permisi. Oh shit man, gak tahu kenapa tiba-tiba aja keluar. Jadi ya memang aneh. Kalau dibilang aneh ya memang aneh. Lu nulis surat untuk orang yang baru aja ketemuan sama lu, seakan lu udah bener-bener yakin gitu kalau lu bakal mati gitu Kaori. Gue nggak bisa nahan air mata gue waktu itu. Sekeras apapun usaha gue untuk menahannya, tapi apalah daya, jiwa ini terlalu lemah untuk menahan semua itu. Ditambah musik yang ngedukung banget. Tai lah. Jadi selama si Arima membaca surat, selama itu juga air mata gue ngalir sampai jauh. Kayak pakai pipa Rucika. Cilah, ngapain diulang lagi jokesnya. Nggak tahu dah tuh berapa lama gue nangis, hitung aja sendiri. Malah gue nontonnya pas bulan puasa lagi. Nggak tahu dah tuh puasa gue keterima apa kagak. Soalnya kan kata orang-orang pas puasa itu nggak boleh nangis. Jadi gue nggak tahu lah puasa gue keterima apa kagak waktu itu. Tapi oke lah puasa gue waktu itu cuma untuk nahan lapar dan dahaga doang. Masalahnya ending anime ini sampai bikin gue nggak nafsu makan, kampret. Lu bisa bayangin dong, gue yang ingin berpuasa harus mempersiapkan diri gue untuk 12 jam ke depan dengan makan sahur, tapi dibuat gak nafsu gegara anime ini. Sahur mentok 2 suap nasi doang gue bisanya, sisanya suap pejabat. Cilah, canda lu ben gak tegang-tegang amat. Mungkin ini bisa jadi saran juga buat kalian yang mungkin mau nonton atau nge-rewatch anime ini. Janganlah kalian lakukan itu di bulan puasa. Selain mengurangi pahala puasa kalian, anime ini bisa membuat kalian sulit berbuka dan sahur. Kecuali kalau kalian tidak berpuasa ya, itu mah bebas. Oke lah, kayaknya segitu aja dulu cerita dari gue. Share video ini jika kalian rasa pantas buat di-share. Gue Arju, bye.